Apakah punya tujuan hidup untuk berkecukupan ataupun kaya? Itu adalah sesuatu yang salah, keliru, dan buruk? Ya, menurut gua enggak. Kecuali lu peroleh dengan cara yang nggak benar gitu. Misalnya nipu orang, melanggar hukum, ngerugiin orang lain, memanipulasi orang lain, atau berbuat sesuatu yang buruk. Dan jelas semua hal yang gue sebutin itu punya konsekuensi, Pak. McLaren lu warna apa, bos? Justru aneh ya kalau lu memilih hidup untuk punya tanggung jawab atau responsibility gitu, tapi lu nggak mikir untuk mencukupi tanggung jawab lu tersebut. Itu bukan sesuatu yang baik juga. Jadi ya wajar-wajar saja kalau orang punya tujuan untuk hidup berkecukupan. Nah, masalahnya di masyarakat kita hal ini sering dipahami keliru nih. Kenapa bisa keliru? Karena konstruksi sosial, media, bahkan influencer juga mengatakan hal yang nggak benar. Misalnya, lu cuma bisa kaya dari Bitcoin, atau lu jangan mau jadi karyawan, itu hal yang memalukan gitu. Lu nggak bakal cukup kalau jadi pekerja. Jangan pilih instrumen ini, harus pilih instrumen ini, cara kaya kayak gini, blablabla, dan lain sebagainya. Dan itu jelas sesuatu yang salah dan perlu dilurusin dan dibenerin. Nah, gue jelaskan dengan simpel Bapak Ibu semua. Ketika lu ingin menghasilkan uang secara garis besar, ada dua hal yang bisa lu lakukan. Pertama, lu usaha, kedua, lu bekerja. Kedua hal ini tadi, baik usaha maupun kerja, secara garis besar lagi, itu butuh dua hal. Pertama, legitimasi, yang mana itu lu dapat dari ijazah yang lu punya, sertifikat yang lu punya. Kedua, kemampuan. Kemampuan ini mencakup semua hal, teknis, non-teknis, berpolitik, komunikasi, memahami orang, dan lain sebagainya. Dan untuk memiliki kemampuan yang lu perlukan atau skill set yang lu perlukan, yang harus kita lakukan ya menempa diri dan belajar. Kita bakal susah belajar dengan tepat kalau cara otak kita bekerja itu belum benar. Nah, kalau otak kita belum bekerja dengan benar, bagaimanapun metode yang kita tempuh, itu nggak akan pernah menghasilkan output yang maksimal. Jadi fundamental paling dasarnya dibenerin ya cara kerja otak ini. Dan di sini gue akan memperkenalkan kalian cara untuk bernalar, belajar, dan berduit. I need you more than ever. You wasn't there for me. I'm waiting for you in our bed till you came home at 3. Ini gue bakal jelasin pentingnya kita untuk bernalar, belajar, dan berduit. Kurang rima ya, tapi ya sudah. Nah, kita rombak ulang dulu nih semuanya. Lu semua yang nonton video ini tahu nggak beda antara bernalar dan berpikir? Nah, ini gue jelasin. Berpikir adalah istilah yang lebih luas yang mencakup berbagai proses mental. Ini bisa mencakup apa saja mulai dari sekedar merenung, membayangkan, mengingat, hingga memecahkan masalah. Dan semua itu masuk dalam proses berpikir. Nah, proses berpikir bisa terjadi secara sadar maupun tidak sadar. Ini poin kunci juga. Bisa dibilang berpikir adalah aktivitas mental yang terjadi setiap saat tanpa harus selalu berhubungan dengan logika atau aturan tertentu. Ciri-cirinya, pertama dia bersifat umum dan luas, terus dia mencakup segala hal, mulai dari ide acak, ingatan, atau refleksi pribadi. Terus selanjutnya dia juga tidak selalu sistematis karena proses berpikir bisa spontan dan tidak terstruktur loh teman-teman. Contohnya berfantasi. Jangan salah, berfantasi itu adalah bagian dari berpikir. Apapun bentuk fantasinya dan apa yang lu fantasikan. Terus juga berpikir cenderung bersifat subjektif. Berpikir ini bisa sangat dipengaruhi oleh emosi, pengalaman pribadi, atau asumsi yang tidak selalu berdasarkan logika. Nah, contoh berpikir ya misalnya kayak gue lagi mikir masa depan gue. Atau gue membayangkan liburan impian gue. Nah, itu salah satu contoh berpikir. Sedangkan bernalar, ini berbeda teman-teman. Bernalar adalah salah satu bentuk berpikir yang lebih spesifik. Di mana kita menggunakan logika dan aturan tertentu untuk menarik kesimpulan atau memecahkan masalah. Bernalar adalah proses berpikir yang lebih sistematis di mana ada aturan yang dipakai seperti logika deduktif atau induktif. Spesifik umum, umum spesifik. Dan ini juga bisa lu pakai dalam menentukan pola komunikasi yang paling tepat untuk lu. Jadi ya, pertanyaannya video gue sifatnya deduktif-induktif kah atau induktif-deduktif kah? Dan semuanya itu dilakukan untuk mencapai kesimpulan yang rasional. Bernalar seringkali didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat diuji, tidak melibatkan perasaan atau asumsi pribadi. Dan tujuannya adalah untuk mencapai kesimpulan yang bisa diuji fakta kebenarannya. Ini biasanya digunakan dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan, atau pembuktian suatu teori. Nah, contoh bernalar ini kayak gimana? Contoh bernalar adalah kalau semua manusia pasti mati dan gue manusia, berarti gue juga pasti akan mati. Jika suhu udara turun, kemungkinan besar akan hujan karena suhu rendah membuat uap air mengembun. Nah, itu contoh paling sederhana dari bernalar itu sendiri. Jadi simpelnya yang mau gue kasih tahu ke teman-teman adalah berpikir merupakan aktivitas mental yang umum dan bisa terjadi tanpa struktur tertentu. Itu bisa berupa apapun termasuk refleksi pribadi, fantasi, atau ingatan. Sedangkan bernalar adalah proses berpikir yang lebih spesifik yang menggunakan logika untuk mencapai kesimpulan atau memecahkan masalah secara sistematis. Nah, untuk step up the game, yang lu butuhin itu nggak cuma berpikir. Lu harus punya kemampuan bernalar dengan baik,
Karena kemampuan bernalar dengan baik ini akhirnya membuka semua kemungkinan ataupun posibilitas yang ada di dalam hidup lu. Oke, salah satu orang yang gue kenal konsisten membahas logika, nalar, rasionalitas, dan lain sebagainya ini ya jelas Kania Cita ya. Dan dalam ekosistem pop dan digital di Indonesia, dari awal kemunculan, beliau konsisten membahas ini dan bertahan sampai sekarang. Jadi kalau lu mau tahu pembahasan lebih lanjut, silahkan nonton channelnya Kania Cita. Oke, kita bikin simpel lagi. Di dunia ini kan ketika dihadapi dengan yang namanya proses belajar, ada dua jenis manusia. Pertama, manusia yang menganggap proses belajar sebagai beban. Kedua, manusia yang menganggap proses belajar sebagai penghasil kebahagiaan. Pertanyaannya, kenapa sih tercipta dikotomi semacam ini? Nah, kuncinya di metode, Pak. Mereka yang selama ini terbebani dengan proses belajar, mungkin metodenya nggak tepat. Dan sebaliknya, mereka yang menikmati proses belajar mungkin telah menemukan metode yang udah oke banget dan cocok buat mereka. Dan jelas, dua keadaan ini menghasilkan output yang berbeda. Nah, bagaimana memahami metode yang tepat ini? Gini, belajar itu kayak ngejalanin proses kompleks di otak, cuy. Dan metode yang tepat itu bikin proses belajarnya jadi lebih efektif dan lebih efisien. Ada beberapa alasan kenapa penting banget buat pakai metode yang sesuai. Karena otak kita bekerja dengan cara tertentu. Otak kita punya mekanisme spesifik dalam mengolah, menyimpan, atau mengingat informasi. Lalu, kalau metode belajarnya nggak sesuai sama cara kerja otak, informasi bakal sulit banget dipahami atau bahkan diingat. Dan ketika metodenya tepat, semua potensi yang lo punya itu bisa terbuka. Kenapa? Karena pada akhirnya proses belajar yang lo jalani, apapun medionya, apapun bentuknya, itu bukan jadi satu beban lagi buat lo, tapi nilai tambah gitu. Bayangkan ketika lo nggak ngerasa terbebani dengan belajar sesuatu yang baru, seberapa besar potensi yang bisa lu maksimalkan. Metode belajar ini banyak banget, teman-teman. Ada namanya Feynman Teknik ya, yang fokus pada konsep, simplifikasi, identifikasi, dan lain sebagainya. Nah, salah satu orang yang gue kenal yang paling bikin gue kagum adalah Agung Hapsaya. Setiap kali gue bertemu dengan beliau, selalu ada hal baru yang dia pelajarin dan dia kuasai, dari mulai editing video, pengolahan aset 3D, app development, programming, sampai knowledge soal politik. Dan skill set itu dia peroleh tanpa melalui pendidikan formal. Waktu gue tanya ke dia, kok bisa? Dia cuma bilang kuncinya di cara belajar yang dia gunakan. Agung mampu memaksimalkan waktu yang dia miliki untuk menambah pengetahuan dan keterampilan yang baru. Ini yang membuat gue pengen banget tahu apa yang sebenarnya dilakukan Agung Hapsa sampai mencapai level tersebut. Lu kan PNS Kementerian Keuangan, itu kan pekerjaan impian banyak orang, gajinya gede. Kenapa sih lu tinggalin gitu? Sejak gue resign, ini pertanyaan yang paling sering muncul. Juga salah satu pertanyaan yang paling gampang untuk gue jawab. Ya, simple, karena penghasilan gue lebih gede di luar. Nah, pendapatan tadi sumbernya ya aktivitas gue sebagai content creator di media sosial, perusahaan konsultan yang gue miliki, media yang gue miliki, dan berbagai instrumen investasi yang menghasilkan. Kuncinya di mana? Kuncinya ada di mix and match skill dan peluang. Seperti yang teman-teman ketahui, disiplin ilmu formal gue ekonomi. Lebih spesifik lagi makroekonomi. Kalau cuma membawa apa yang udah melekat dalam diri gue, hasil dari pendidikan puluhan tahun, gue rasa itu nggak akan cukup untuk mencapai level sekarang. Untuk itu gue butuh upgrade skill di bidang lain dan menggadaikan posibilitas yang gue miliki. Jadi gue melihat peluang dari perkembangan internet dan pergeseran era dari industri menjadi komunikasi. Akhirnya di umur 25 tahun gue mulai belajar hal yang baru, kamera dan sinematografi, karena waktu itu gue percaya gambar yang bergerak akan punya power yang sangat kuat di perkembangan digital. Tapi kemampuan visual aja nggak cukup, gue harus belajar bikin konten yang bagus, karena konten bukan cuma soal visual tapi substansi dan cerita. Akhirnya gue belajar bikin konten. Tapi konten bagus aja nggak cukup, gue harus paham gimana gamenya, fieldnya, hitungan matematikanya, dan lain sebagainya, sehingga gue belajar sistem algoritma yang ada di seluruh media sosial. Setelah semuanya jadi, gue bikin konten, terus naik, dan dalam perkembangannya, gue semakin belajar ilmu PR. Sehingga semuanya ini jadi saling berkaitan, Bapak Ibu. Itu tadi, dan semua itu skill set baru yang gue pelajari dengan fondasi dasar disiplin ilmu yang gue punya, yaitu ekonomi. Dan gue bukan satu-satunya orang yang melakukan itu. Dia anugerah, misalnya dia lulusan filsafat UGM, pada akhirnya dia memilih karir jadi seorang jurnalis, setelahnya dia juga jadi penulis, bukunya laku, namanya terus naik, dia nge-host di beberapa acara-acara legendaris kayak Asumsi Distrik, sekarang dia ada di Malaka Project. Kalau kalian tertarik dengan pembahasan ini lebih lanjut, gue mau informasikan kalau Malaka Project dan Idea Fest itu kerjasama bikin Idea Fest X. Ya, Idea Fest X Malaka Project. Yang mana course yang kami akan berikan ya semua yang gue jelaskan tadi, tapi lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Dan di sana selain struktur tadi, kita juga bakal sharing soal public speaking, kita bakal sharing soal editing video, kita bakal sharing soal mengolah video, kita bakal sharing soal bagaimana algoritma bekerja, dan kita bakal sharing soal bagaimana menulis. Kita akan sharing every detail apapun yang kita kerjakan selama ini kepada teman-teman semua. Jadi kalau tertarik, kalian langsung ke website Idea Fest-nya, coba di googling Idea Fest X Malaka Project. Pengen dan lu nggak bisa datang, kita juga nyediain pilihan online-nya. Jadi untuk pilihan online mungkin nggak ada di website, lu cukup
daftar membership Malaka Project. Di sana akan ada materinya dan bisa lu putar berkali-kali. Jadi ya silakan membership Malaka Project. Itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Sampai ketemu di Malaka Project X Idea Fest.